Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku. Perkenalkan, nama aku Clarissa Theophilia. Aku adalah mahasiswi musik dari UPH Conservatory of Music angkatan ke 2019. Nah, hari ini aku akan bahas tentang sebuah topik yang mungkin agak susah buat teman-teman mengerti, tapi tenang aja, aku akan bahas dengan sejelas mungkin, jadi teman-teman yang dengar juga bisa mengerti apa yang aku jelasin gitu. Nah, topik yang akan aku bawain itu adalah secondary chord. Nah, video ini adalah bentuk dari ujian akhir semester yang aku harus ambil untuk memenuhi kriteria lulus dari mata kuliah teori musik 2 yang aku ambil pada semester 2 kali ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam topik ini lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu pengertian dari secondary chord, lalu bedanya apa dengan primary chord, dan gimana cara bedainnya supaya kita bisa mengerti lebih lanjut lagi, dan juga kita bisa lebih mengerti tentang cara pengaplikasiannya dan gimana cara pakainya gitu. Oke, kita mulai dari pengertian dari secondary chord. Apa itu secondary chord? Oke, jadi secondary chord itu adalah sebuah chord yang bukan berasal dari primary chord suatu tangga nada. Oke, pertama-tama, apa itu primary chord? Apa itu secondary chord? Jadi, primary chord itu adalah progression chord yang ada di sebuah tangga nada. Contohnya, kalau misalnya major, progression chordnya adalah ini, yang ada di atas. Kalau minor, progression chordnya adalah yang ini, yang di bawah. Nah, jadi ini adalah primary chord dari sebuah tangga nada, major atau minor. Nah, kalau secondary chord adalah chord yang bukan dari primary chord. Jadi, chord apapun yang bukan dari secondary chord. Yang bukan dari primary chord. Jadi, misalnya seperti ini. Kita ambil contoh yang major. Kita punya major chord progression dari misalnya C major chord. C major tangan nada C gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di tangan nada C major harusnya itu cuma ada 1 major, 2 minor, 3 minor, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada misalnya D major di dalam sebuah lagu yang pakai tangga nada C major. Nah, kalau D major itu kan nggak ada di chord progression ini. Kalau misalnya D major itu kayak D ya, atau chord kedua dari sebuah chord progression ini. Tapi kalau misalnya chord progression di major, harusnya itu nggak ada di major. Karena harusnya 2 itu adalah minor. Jadi itu disebut dengan secondary chord. Gimana cara bedainnya? Gampang banget. Kalau misalnya yang ada di dalam sebuah chord progression itu primary chord. Kalau misalnya bukan dari chord progression dari sebuah tangan nada, artinya dia adalah secondary chord. Nah, itu dia. Paling dasar, paling basic tentang secondary chord. Oke, sekarang secondary chord itu nggak cuma ada satu, ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering dipakai itu adalah secondary dominant dan juga secondary leading tone atau secondary diminished. Secondary leading tone dan secondary diminished itu sama aja, cuma namanya aja yang berbeda. Nanti saya akan jelasin lagi lebih lanjut tentang secondary leading tone atau secondary diminished. Sekarang kita fokus dulu yuk sama secondary dominant. Nah, secondary dominant itu ada 2 jenis lagi dibagi. Yang pertama adalah secondary dominant dari triad. Yang kedua adalah secondary dominant dari seventh chord. Oke, sekarang kita bahas dulu perbedaannya apa dulu nih dari triad dan juga seventh chord. Kalau misalnya teman-teman nonton video yang waktu itu udah aku post tentang juga apa perbedaan dari triad dan seventh chord, di situ saya jelasin banyak. Kalian kalau misalnya belum sempet, kalau kalian masih belum ngerti, kalian boleh cek video yang ada di channel saya. Nanti saya akan link di description di bawah supaya teman-teman bisa nonton dulu itu, supaya kalau misalnya kalian nonton ini kalian bisa lebih ngerti. Oke, jadi kita bisa tahu jelas kalau misalnya triad itu ada 3 nada. Kalau misalnya seventh chord ada 4 nada. Tapi kalau misalnya di secondary dominant itu sama-sama. Kalau triad itu 3 nada, kalau misalnya seventh chord itu 4 nada. Cuman bedanya kalau misalnya secondary dominant untuk triad, dia pasti major. Gak mungkin minor. Kalau misalnya untuk
secondary dominant untuk seventh chord, dia pasti major minor. Oke, itu dulu dua, itu penting banget untuk diketahui. Jadi kalau misalnya ada chord misalnya minor yang bukan dari chord progression suatu tangga nada, itu kita nggak bisa consider sebagai secondary chord kalau misalnya dia itu dominan ya. Nah, kenapa? Karena kalau secondary dominant itu cuma ada major untuk triad dan major minor kalau misalnya dia seventh chord. Jadi di luar itu artinya bukan secondary dominant. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke contohnya supaya teman-teman lebih ngerti lagi gimana caranya analisa sebuah chord atau misalnya menulis sebuah chord dari misalnya Roman numerals gitu. Kita akan pakai sistem Roman numerals karena saya pakai itu dalam perkuliahan dan itu banyak banget bantuin. Jadi aku akan juga jelasin dengan Roman numerals juga. Oke, kita punya contoh seperti ini. Ini adalah salah satu chord, penulisan chord untuk secondary dominant. Oke, yang saya kasih tanda panah dan nomor ini adalah cara untuk menghitungnya. Tapi kalau misalnya penulisannya itu adalah misalnya C sama dengan 5 of 6, seperti itu. Nah, itu cara bacanya. 5 of 6, itu bahasa Inggris, oke? Jadi, in C major, ada 5 of 6. Oke, sekarang kita akan coba ngitung gimana caranya kita kalau misalnya kita dapat soal seperti ini. Gimana caranya kita bisa masukin ini dan tulis ini di dalam sebuah not balok gitu. Oke, caranya yang pertama itu adalah, kita lihat dulu, dia tangan nada apa? Oke, di sini kita bisa lihat jelas kalau ini adalah tangan nada C. Nah, kalau tangan nada C, artinya chord progressionnya kayak C ya, C major apalagi ini. Jadi chord progressionnya itu adalah major, minor, minor, dan seterusnya. Seperti yang sudah ada di sini. Nah, kalau begitu, kita lihat, langsung loncat dulu yang ke belakang. Nah, yang ini, kita bisa lihat ini adalah chord 6. Jadi, kita hitung dulu dari C ke chord 6. Chord 6 dari C itu adalah apa? Chord 6 dari C itu adalah A. Seperti itu. C, D, E, F, G, A. Oke, kalau chord ke-6 dari C itu adalah A, setelah itu tinggal kita tambahin 5. A, B, C, D, E. Jadi kita tahu kalau misalnya yang penulisan untuk chord ini adalah E. Tapi kalau misalnya tadi yang sudah saya jelaskan, semua chord dari secondary dominant triad itu pasti major. Jadi dia adalah E major, tentu saja. Pasti kayak gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, tetap tulisannya di bawah, dan yang pertama itu adalah E, and then G sharp, and then B, karena ini adalah E major yang biasa, E major normal, nggak ada inversion, nggak ada apa-apa. Oke, itu caranya kalau misalnya kalian dapat soal yang seperti ini, yang ada Roman numeralsnya, dan lalu kalian disuruh cari dan disuruh tulis not baloknya gitu. Tapi kalau misalnya dibalik, kalau misalnya yang dikasih soalnya adalah ini, atau kita menganalisa suatu lagu yang pakai not balok, yang adanya cuma seperti ini, gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya itu adalah secondary dominant gitu? Oke, caranya pertama kita lihat dulu ini tangan nada apa, sama seperti yang ini. Kita tahu dulu ini tangan nada apa, ini tangan nada C. Oke, kalau misalnya kayak gini, anggap kita nggak tahu lagi pertanyaannya ya, gitu. Kita nggak tahu lagi jawabannya, misalnya seperti itu. Oke, jadi kita tahu ini adalah tangan nada C. Kalau tangan nada C itu dia ini adalah E major, seperti yang tadi sudah kita sebutin. Ini adalah E ya, E major. Tapi kalau misalnya di tangan nada C, E itu harusnya minor gitu. Nah, jadi artinya ini bukan primary chord dari tangan nada C. Oke, gimana? Sekarang kita lihat dulu, ini major kah, ini minor kah, ini diminished, augmented, atau apa gitu. Terus habis itu, gimana caranya lihat intervalnya? Tetap sama, kita lihat intervalnya. Kalau misalnya kita sudah lihat, oh ini tuh major gitu. Oke, ada satu evidence lagi kalau misalnya ini adalah secondary dominant gitu. Setelah sudah dihitung, kita tahu ini adalah major dan ini bukan di dalam primary chord. Jadi
kita akan bikin kalau misalnya ini adalah secondary chord. Oke, setelah itu kalau misalnya yang di belakang sini dari chord ini ditambah 5, kalau ini dibalik. Dari chord yang sudah kita ketahui ini dikurangin 5. Nah, kalau E dikurang 5 berapa? E dikurang 5 itu A. Jadi tinggal tulis aja kalau misalnya dia itu adalah, ini jawabannya C, jadi 5 of 6 gitu. 6 itu karena E dikurang 5. Lalu kalau A kan E dikurang 5 itu A, lalu A itu adalah chord ke-6 dari tangan nada C. Penulisannya seperti ini. Dan ini adalah cara menganalisanya seperti itu. Oke, sampai sini ini adalah untuk yang triad. Sekarang kita akan move on ke yang 7th chord. Kalau misalnya kita mendapatkan soal seperti ini, yang perbedaannya itu cuman ada angka 7-nya. Oke, kalau misalnya ada angka 7-nya, apakah cara ngitungnya beda atau misalnya cara penulisannya beda gitu. Yang berbeda hanya ada angka 7-nya, tidak ada yang lain, cara perhitungannya sama seperti triad, jadi tetap sama dari kita tahu yang tangan ada apa, setelah itu kita move ke paling belakang, habis itu yang paling belakang kita tahu ini adalah D ya, karena chord kedua dari progresi dari C major itu adalah D. D tinggal ditambah 5, D ditambah 5 itu adalah D, E, F, G, A. Jadi ini adalah A. Nah, kalau A, jangan lupa ini adalah 7th chord, jadi penulisannya seperti ini. Oke, ini adalah A major, minor, 7th. Seperti itu. Oke, kalau misalnya dibalik lagi kayak tadi. Kalau misalnya kita mendapatkan soal yang seperti ini, gimana caranya kita analisa supaya kita bisa tulis Roman numeralsnya? Jadi yang pertama, kita lihat dulu ini tangan ada apa. Kita lihat ini tidak ada key signature, jadi kita bisa tahu kalau misalnya ini adalah C. Setelah itu kita lihat ini adalah apakah dia major minor atau apakah dia minor atau dia apa. Kalau misalnya dia adalah major minor, kita tahu kalau misalnya itu adalah secondary dominantnya. Oke, kita bisa hitung intervalnya sendiri-sendiri, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Nah, setelah itu kita sudah tahu ini adalah major minor 7th. Nah, habis itu kita lihat ini adalah chord apa? Ini adalah chord A. Nah, kita tinggal kurangin lagi 5 kayak tadi, seperti yang di triad. Kurangin 5, jadi A dikurang 5 itu adalah D. Jadi, kalau misalnya A dikurang 5 itu D, jadi penulisannya seperti ini. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Penulisannya sama C, sama dengan 5. 5, 7 of 2. Gitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya sama aja, cuman bedanya yang satu pakai 7th chord, yang satu lagi pakai triad. Nah, kalau misalnya ini itu adalah dominant. Kalau dominant itu pakai 5 chord 5. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, dominant itu, kata dominant itu berasal karena chord kelima dari sebuah progresi itu namanya dominant. Gitu. Kalau misalnya ketujuh itu namanya leading tone. Makanya ada chord, ada secondary chord yang namanya adalah secondary leading tone. Itu karena apa? Karena nama dari chord progresi, nama dari tiap chord ini itu adalah leading tone. Yang kalau yang ketujuh, yang kalau kelima itu dominant. Makanya namanya adalah secondary dominant, secondary leading tone. Itu dari situ asal namanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita mau bahas nih tentang secondary leading tone atau secondary diminish, sama aja. Oke, kenapa secondary leading tone sama secondary diminish itu sama? Atau kenapa disebutnya ada dua gitu? Kita bisa lihat seperti ini. Dari leading tone-nya, udah tahu namanya itu adalah secondary leading tone karena namanya, nama dari chord-nya gitu. Tapi kenapa diminish? Karena di leading tone itu diminished. Dan diminish-nya ada 2 biji. Ada yang full diminished, ada juga yang half diminished. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut dulu nih ke chord secondary leading tone atau secondary diminished, kita akan bahas dulu tentang inversion. Kalau misalnya ada inversion di secondary dominant chord, mau itu triad, mau itu 7th chord, kita tetap harus bahas. Jadi pertama seperti ini. Kalau misalnya kita dapat soal seperti ini,
Ada 2 soal ya. Yang pertama itu adalah inversion, second inversion. Jadi 5, 6, 4 of 6 dan juga 5, 4, 3 of 3. Ini ada 2 soal. Nah, kalau ini kita tahu kalau ini adalah inversion untuk triad. Kalau ini adalah inversion untuk seventh chord. Itu dulu kita harus tahu, jangan sampai kebolak-balik antara seventh chord dengan triad gitu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ini adalah untuk triad, ini adalah untuk seventh chord. Jadi kalau kayak gini, gimana caranya? Pertama, udah kita tahu ini adalah second inversion. Kita tutup dulu, kita jangan lihat dulu, jangan diperhatiin dulu, jangan mengganggu dulu. Nah, abis itu dari ini C major. Setelah itu mundur ke belakang, ke 6. Nah, dari C ke 6 itu adalah A. Lalu tambah 5. Sama seperti tadi, prinsipnya sama aja. Nah, A ditambah 5 itu adalah E. Jadi, E major, inversion kedua. Setelah itu, kalau yang ini tetap sama aja, prinsipnya sama aja. Dari tahu tangan nadanya apa, mundur ke belakang, habis itu tahu ini adalah I, habis itu ditambah 5, setelah itu ditambahin inversionnya, itu adalah langkah-langkahnya. Oke, kalau sudah seperti itu, artinya kita bisa langsung tulis adalah seperti ini. Nah, ini adalah I major. Jangan lupa kalau misalnya ada inversion, penulisannya juga pakai inversion. Jadi paling bawah, kalau misalnya ini I major, bukan tulisnya yang paling bawah adalah I. Tapi kalau second inversion, yang paling bawah itu adalah B. Sama dengan yang seventh chord, paling bawahnya bukan B, kalaupun ini adalah B major minor. Tapi yang di bawah, yang paling bawah, karena dia adalah second inversion, adalah F sharp gitu. Nah, kita bisa lihat bentuknya agak berbeda dengan kalau misalnya tidak ada inversion. Jadi kita bisa langsung lihat kalau, oh, ini adalah second inversion atau first inversion. Melalui, kita tahu dari mana, dari jarak-jaraknya dan penempatan-penempatannya, seperti itu. Oke, sekarang dibalik. Kalau misalnya kita dapat soal seperti ini, gimana caranya kalau misalnya kita mau tahu dia Roman numeralsnya apa? Sama, tapi kalau misalnya kayak gini, kalau kalian mau mempermudah, kalian bisa dari sini kalian ubah dulu ke root position supaya nggak kebelit-belit. Setelah itu baru dihitung, dimundurin 5, setelah itu tulis Roman numeralsnya apa, bisa. Atau kalau misalnya kalian bisa langsung hitung, kalian bisa langsung hitung dari sini. Kita langsung tahu ini adalah E major, jadi E major diturunin 5 adalah A, habis itu A itu adalah 6, tapi kalau penulisannya itu teman-teman tidak boleh lupa tulis inversionnya juga. Jadi tetap tulisannya C sama dengan 5, 6, 4 of 6. Jadi 6, 4-nya itu nggak boleh lupa. Karena di sini itu inversion. Jadi kalau misalnya nggak ditulis, ntar makin bingung gitu. Sama dengan yang ini, penulisannya juga harus menggunakan inversion. Jangan lupa kalau misalnya dia second inversion, penulisannya 4, 3. Jadi 5, 4, 3 of 3. Seperti itu. Nah, prinsipnya tetap sama, semuanya tetap sama, tapi harus benar-benar perhatiin untuk detail-detail seperti inversionnya, habis itu dia itu seventh chord atau triad, supaya bisa dibedain gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke secondary leading tone atau secondary diminished. Nah, kalau secondary leading tone, secondary diminished itu tadi udah aku jelasin kenapa namanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu chord progression untuk seventh chord. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya leading tone-nya itu ada satu yang namanya half dim, yang satu lagi adalah full dim. Jadi, ada 2 jenis kalau misalnya secondary diminished seventh chord itu. Yang satu adalah full dim, yang kedua adalah half dim. Nah, kalau misalnya yang secondary diminished chord, ada juga yang untuk triad. Kalau yang triad itu tetap cuma diminished, karena kalau misalnya di chord progression untuk major, hanya ada full diminished aja gitu. Nah, kalau misalnya di chord progression untuk seventh chord, half diminished itu nggak cuma untuk ini aja, ada juga di sini. Nah, ini tuh chord kedua dari minor chord progression dari seventh chord. Nah, jadi ada half diminished untuk chord 2 ini, tapi paling banyak dipakai, dan karena namanya juga leading tone, jadi penggunaannya itu untuk chord ke-7 aja. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya supaya lebih ngerti dan lebih jelas. Kalau misalnya kita dapat chord seperti ini. Gimana caranya kita tahu kalau misalnya dia itu misalnya
triad atau seven chord atau tapi gimana cara tahu dan gimana cara bedainnya dari secondary dominant. Oke, sekarang kita harus hitung. Hitung apanya? Hitung intervalnya. Kita hitung dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau ini adalah minor third, artinya dia itu diminished. Kalau diminished kita bisa langsung tahu, oh ini pasti secondary diminished chord. Oke, terus karena dia 3 note, artinya dia secondary diminished triad gitu. Oke, setelah itu kita lihat tangga nadanya apa, tidak ada key signature, artinya dia tidak, artinya dia adalah C major. Nah, kalau C major kita sudah tahu ini adalah diminished, kita tinggal cek lagi ini adalah chord apa? Ini adalah chord E. Nah, chord E, tapi kalau misalnya E, kita kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dominant, kita tambahin 5. Kalau misalnya leading tone, kalau misalnya kita dapat chord, kita tambahin setengah. Jadi dari E, kita tambahin setengah jadi F. Kalau dari tangga nada C ke F, itu adalah chord keempatnya. Jadi penulisannya seperti ini. C sama dengan 7 diminish of 4 karena E ditambah setengah F dan F itu adalah not keempatnya seperti itu. Kalau misalnya mencari dari Roman numeralsnya itu gimana caranya? Oke, coba kita tutup dulu sekarang. Kalau misalnya cari Roman numeral, kalau mau mencari not baloknya seperti gimana? Jadi gini caranya. Kalau misalnya lihat dulu dia tangga nada apa sama prinsipnya, kita mundur ke belakang, dia adalah chord apa. Nah, tapi kalau kita udah tahu ini chord apa, yang pertama kita cari tahu itu bukan tambahin 5, tapi adalah kurangin setengah. Kalau tadi yang dari chord ini kita tambahin setengah kan, kalau ini artinya kita kurangin setengah. Jadi kalau misalnya dari F kita kurangin setengah, dia adalah E. Nah, kita tinggal tulis seperti ini. Gitu, jangan lupa intervalnya karena dia adalah diminished. Oke, itu adalah secondary diminished untuk yang triad. Sekarang kalau secondary diminished untuk yang 7 chord, gimana ya? Oke, begini caranya. Kita dapat chord seperti ini. Gimana cara kita menganalisa? Pertama tetap cari dulu dia ada key signature atau enggak. Oh, enggak ada key signature, artinya dia C major. Lalu, kita lihat kalau misalnya ini jaraknya berapa. Apakah dia full dim, apakah dia half dim. Karena kita bisa lihat dia ada 4 note, artinya kita tahu kalau misalnya dia itu adalah 7 chord. Lalu kita hitung, apakah dia full dim, apakah dia half dim, ini semua adalah minor third, artinya ini adalah full dim. Nah, kita bisa lihat lagi, ini adalah F sharp, yang paling bawah rootnya adalah F sharp. Nah, kalau dari F sharp tinggal namain setengah, jadi G. Kalau dari C ke G, dari C ke G, itu artinya dia adalah chord kelimanya. Jadi, penulisannya seperti ini. Dia artinya C sama dengan 7 diminished 7 of 5. Jangan lupa tulis 7 ya, karena dia adalah 7 chord. Begitu caranya. Oke, ini adalah perbedaan dari triad, secondary diminished triad dengan secondary diminished 7 chord. Nah, tapi gimana caranya kita bisa bedain kalau misalnya dia itu full dim apa half dim gitu. Oke, aku punya contoh lagi yang ini. Ini ada 2 chord yang sama tapi tidak sama gitu. Tidak samanya karena apa? Karena yang satu dim, yang satu adalah full diminished, yang satu lagi adalah half diminished. Oke, gimana cara bedainnya? Yang paling gampang cara bedainnya adalah ngitung intervalnya. Kalau misalnya dia minor third, artinya dia full dim. Kalau dia minor third, major third, artinya dia half dim. Udah, sebenarnya sesimpel itu aja untuk cara cari taunya apakah dia full dim atau half dim. Jadi nggak perlu beribet, nggak perlu ngitung yang macam-macam, tinggal hitung intervalnya langsung ketemu, selesai, gampang. Gitu. Penulisannya juga seperti ini. 7 diminished 7. Jadi 7 full dim, 7 of 3. Nah, kalau ini 7 half dim, 7 of 3. Karena ini chordnya sama, cuma beda diminishnya full atau enggak. Jadi ya sebenarnya sama aja. Prinsip untuk cara cari
ininya apa, dia chord apa dengan Roman numerals sama aja. Kalau kita tutup juga sama aja prinsipnya, tetap harus ngitung dari ke belakang. Habis itu dia tambahin dia kurangin setengah. Habis itu jangan lupa tulis intervalnya, itu sama aja. Intervalnya yang harus inget, ini minor third, minor third, minor third, ini minor third, minor third, major third. Oke. Itu harus banget tahu gitu. And then next, kalau misalnya ada inversion, gimana caranya? Oke, kalau misalnya secondary leading tone, secondary diminished, tapi ada ininya, inversionnya. Oke, contoh saya kasih soal seperti ini. Nah, ini adalah tangan nada G. Habis itu kita punya soal seperti ini, 7 diminished, ini full diminished, 4/3 of 6. Gimana cara kita tahunya? Sebenarnya sama aja. Pertama-tama kita tuh nggak perlu terlalu mikirin soal ini inversionnya, karena inversionnya itu hanya untuk penulisan. Jadi kita tinggal mundur sama G. Nah, G6 dari G ke 6 itu chord apa? Jadi kita hitung G, A, B, C, D, E. Jadi ini adalah E. Lalu E kita tinggal turunin setengah. E kurang setengah itu adalah D sharp. Langsung ketahuan dia chord apa? D sharp. Oke, tapi jangan lupa kalau misalnya ini ada inversion. Inversion adalah 4/3. 4/3 itu artinya second inversion. Artinya second inversion tulisannya seperti ini. Jangan lupa tulis key signature-nya yang ada di atas. Nah, bisa ketahuan ini D sharp. Setelah itu penulisan inversion-nya seperti ini. Itu caranya kalau misalnya inversion untuk full dim. Kalau misalnya inversion untuk half dim seperti apa? Contohnya seperti ini soalnya. Nah, tetap sama, yang perlu diperhatikan hanya intervalnya untuk bedain full dim dan half dim. Terus kalau misalnya dia ada inversion harus ditaruh sesuai urutannya gitu ya, seurutan inversionnya. Jadi sama dari C ketiga, chord ketiga dari C itu adalah E, lalu E ini tinggal diturunin setengah jadi D sharp. Habis itu tinggal kita lihat kalau misalnya C, I habis itu turun setengah jadi I, D sharp. Setelah itu tinggal kita lihat dia inversion keberapa. Ini inversion pertama, jadi tinggal dilihat penulisan chordnya seperti ini. Tetap harus bedain, harus bisa lihat kalau misalnya ini D sharp ya, D sharp tapi harusnya di bawah sini gitu, D sharp. Oke, ini adalah rootnya. Habis itu kita pindahin karena dia inversion. Habis itu tinggal dihitung intervalnya. Jangan lupa kalau dia half dim itu artinya dia minor third, major third gitu. Oke. Wah, banyak sekali yang sudah di cover. Sekarang saya akan kasih beberapa contoh, beberapa fungsi, menjelaskan fungsi-fungsi untuk secondary chord ini. Kalau secondary dominan atau secondary leading tone, secondary diminished ini fungsinya untuk apa aja? Yang pertama pasti banget untuk menghias sebuah chord gitu. Gimana caranya supaya chord ini lebih terdengar enak, lebih terdengar ada tension, ada release, itu menggunakan chord ini gitu. Nah, gimana cara penggunaan yang lain? Kita bisa pakai secondary dominan ini untuk modulasi. Jadi misalnya kita pakai chord misalnya yang secondary dominan gitu ya. Misalnya kita punya secondary dominan yang ini. Atau misalnya yang ini deh biar lebih gampang. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa pakai ini untuk pindah tangan nada. Pindah tangan nada menggunakan chord yang ini gitu. Dan ini mempermudah supaya pindah tangan nadanya lebih gampang gitu. Oke, itu fungsi-fungsinya dan aku punya beberapa contoh yang bisa dikasih tunjuk ke kalian. Yang pertama adalah contoh untuk secondary dominant triad. Oke, ini adalah chord progression-nya. Jadi misalnya contoh ya, 5, 5, 7, 1, 5. Jadi 5 of 4, habis itu 4. Bisa dilihat di sini kalau misalnya ada secondary chord, itu pasti harus resolve ke chord yang misalnya kayak gini contohnya ya. Ini 5 of 4. Jadi dia harus resolve ke 4. 5 of 4 dia resolve ke 4. Jadi penggunaannya harus gitu, harus resolve. Nah, ini adalah contoh untuk yang triad. Setelah itu ada contoh lagi untuk yang 7 chord. Nah, yang 7 chord tetap sama, harus resolve ke chord yang didominanin gitu. Nah, ini 4 sama, jadi harus resolve ke 4. Jadi 1, jadi 1,
5/7 of 4, 4, 5/7, terus 1 lagi, gitu. Oke, habis itu ada contoh untuk chord progression untuk secondary diminished, tapi yang untuk triad gitu, yang misalnya seperti ini. Yang ini adalah C minor, kita bisa lihat ini 1 minor, habis itu ini adalah 7 diminished of 5, habis itu resolve ke 5, habis itu 1 lagi. Setelah itu ada lagi yang untuk 7th chord, tapi ini yang untuk half dim. Ini adalah C major, jadi 5/7 to diminished 6/5, ini adalah inversion artinya. Habis itu ini adalah 7 half dim 7 of 5, habis itu resolve ke 5. Ini tapi boleh 5/7, boleh 5 inversion, boleh 5 macam-macam. Dan yang terakhir ada contohnya untuk yang ini. Nah, ini adalah untuk full dim, contoh chord progression-nya, tetap resolve-nya tetap ke 5 karena dia adalah 7th diminished 7 of 5, jadi tetap harus resolve ke 5, habis itu ke 1. Begitu, aduh banyak banget ya ternyata, banyak yang harus dipelajari dan banyak banget yang ke cover di video ini. Nah, semoga video ini membantu teman-teman yang lagi belajar tentang secondary chord dan juga semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mendengar. Nah, sekian dulu dari video saya pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you di video berikutnya. Bye-bye.